Sampo, sampo, Karang Sambung Podcast. Sampo, Karang Sambung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Karang Sambung, apa kabar? Alhamdulillah kita kembali bertemu di episode Sampo Karang Sambung Podcast. Kesempatan kali ini saya senang sekali, di samping saya sudah hadir beliau yang berkacamata hitam, Bapak Rahmat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsambung. Nah, kalau sedulur Karangsambung mendengar kata KUA, biasanya yang teringat itu untuk proses pencatatan nikah. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rahmat ini sudah hampir 1 tahun ya Pak, baru ya menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangsambung. Tepatnya 3 bulan, langsung 3 bulan baru ya? 3 bulan. Di Karangsambung baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Tapi boleh diceritakan, sebelum di Karangsambung sudah melanglang buana kemana ini Pak Rahmat? Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Ini begini, jadi sebelum saya bertugas di KUA Kecamatan Karangsambung, Pak Sekjam, ini saya sebelumnya bertugas di KUA Kecamatan Ponorogo. Mulai tertanggal 1 September 2023 sampai tanggal per 1 Oktober 2025 ini masuk di KUA Karangsambung. Alhamdulillah selama saya di Ponorogo ini pengalaman pertama saya, karena saya tugas awalnya itu di Kabupaten Wonosobo, kemudian saya diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA promosi pertama itu di Kebumen, tempatnya di KUA Kecamatan Ponorogo. Kemudian baru bulan Oktober kemarin saya dipindah tugaskan menjadi kepala KUA Kecamatan Karangsambung dan juga sebagai PLT kepala KUA Kecamatan Sadar, begitu Pak Sekjam. Merangkap ya Pak. Oke. Selamat ya. Pengalamannya di kantor urusan agama sudah cukup lama ya Pak, sebelum di Kabupaten Kebumen, karena Pak Rahmat ini semula bertugas di Wonosobo ya. Betul ya. Tadi yang saya sampaikan ini Pak Rahmat, sedulur Karangsambung, tahunya KUA itu ya ada balai nikah, ada penghulu dan tempat untuk melangsungkan pernikahan. Nah, biar sedulur Karangsambung ini mendapatkan pencerahan gambaran, masyarakat mendapatkan gambaran tugas pokok atau mungkin fungsi dan peran dari KUA, tidak hanya sekedar numpang nikah ya Pak, tidak sekedar nikah gitu kan. Iya. Oke, perlu saya jelaskan begini ya, karena selama ini yang masyarakat tahu secara umum bahwa KUA itu tempatnya orang nikah, bahkan yang bukan tugas KUA itu tempatnya orang cerai begitu. Kadang-kadang sebagian teman atau saudara di kampung ini bertanya, oh jumlah janda sekarang berapa ya, kayak gitu kan? Berarti Berarti tidak hanya, sebetulnya itu hanya pengetahuan masyarakat saja. Sebetulnya secara aturan PMA nomor 24 tahun 2024 itu pokok fungsi, tugas pokok fungsi dari KUA itu yang pertama memang pencatatan nikah dan rujuk. Jadi tidak ada cerai, berarti tidak ada cerai. Ya, pencatatan nikah dan rujuk. Jadi di situ memang secara umum masyarakat tahunya KUA itu tempatnya orang nikah saja. Dan rujuknya kadang-kadang juga kurang paham juga di tempat itu. Tapi untuk tugas fungsi dari KUA itu sebenarnya sesuai aturan atau peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2024 ini, satu itu tempat pencatatan nikah dan rujuk. Yang kedua
bimbingan keluarga sakinah. Bimbingan keluarga Keluarga sakinah. sakinah termasuk di sini program kita di KUA ini, program Kementerian Agama itu ada BRUS yang dilaksanakan di sekolah-sekolah SMP. BRUS itu bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja Usia sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan BRUN, itu bimbingan remaja usia nikah. Biasanya ini berjenjang. Kemudian juga kita mengadakan pendampingan kepada namanya bimbingan keluarga sakinah ini, pendampingan masa-masa usia nikah 1 sampai 10 tahun. Jadi 1 sampai 5 tahun ini kadang-kadang ini kan dengan kondisi masyarakat di pedesaan seperti di Karangsambung Sadang ini, karena nikahnya ini secara kematangan mental belum siap, maka KUA ini melaksanakan tugas sebagai pendamping mereka, baik itu dalam bentuk ekonominya, terus kemudian sebagai suami dan istri, hak dan kewajibannya itu kita dampingi, pendampingan namanya pendampingan. Namun perjalanan itu belum maksimal karena kita juga perlu komunikasi dengan para keluarga-keluarga muda yang baru menikah. Ini kadang-kadang setelah menikah untuk ke Jakarta dan lain sebagainya. Namun kita bekerja sama dengan organisasi Fatayat Muslimat, ini bisa dilakukan pendampingan untuk keluarga sakinah. Tapi yang terpenting adalah bahwa BRUS ini, untuk BRUS usia sekolah ini memang sangat-sangat perlu kita laksanakan. Bimbingan remaja usia sekolah. Ini untuk SMP dan SMA sebetulnya. Tadi yang BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Biasanya sudah kuliah atau remaja-remaja yang sudah bekerja, yang belum menikah, itu kita berikan bimbingan. Maka dari itu untuk di KUA sendiri, ini ada kewajiban bagi calon pengantin yang mau melaksanakan pernikahan, wajib melaksanakan bimbingan perkawinan. BIN namanya. Iya, perkawinan. Jadi wajib, hukumnya wajib ini. Iya, secara aturan pemerintah wajib. Ya gitu. Baik Pak Rahmat, jadi ada gambaran ya sekedar di Karangsambung, tidak hanya sekedar tempat melangsungkan pernikahan ya, tapi di KUA ini melaksanakan mulai pernikahan juga ya Pak. Pernikahan juga. Jadi mulai dari bimbingan remaja usia sekolah, kemudian usia nikah, kemudian pendampingan keluarga. Nah, menarik, pendampingan keluarga. Jadi misalnya saya waktu itu mungkin belum mengenal itu ya Pak. Iya. Kita ya Pak. Iya. Pendampingan pernikahan ya Pak. Jadi sebuah siklus ya Pak ya, mulai dari sebelum pernikahan sampai pernikahan, after akad gitu ya Pak. Ada pendampingan. Pendampingannya itu bagi para keluarga yang baru menikah, usia pernikahan antara 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Usia pernikahan ini biasanya terjadinya konflik dalam rumah tangga, kita sebagai KUA juga punya tanggung jawab untuk mendampingi, untuk meluruskan, dan untuk supaya tidak terjadinya perceraian. Pendampingan itu biasanya faktor-faktor itu muncul karena faktor ekonomi yang paling utama. Terus yang kedua adalah karena pengaruh dari media sosial, remaja-remaja sekarang atau para usia-usia nikah yang baru ini kadang-kadang rentan sekali dengan media sosial yang mereka gunakan, sehingga terjadilah percekcokan, saling curiga, dan mungkin bisa terjadi perselingkuhan, dan itu kita punya kewajiban untuk mendampingi. Nah, ketika sudah usia nikah 5 sampai 10 tahun, ini mungkin kalau sudah 10 tahun diperkirakan rumah tangganya sudah lumayan kokoh lah. Tapi untuk masa usia nikah yang 5 sampai 10 tahun ini rentan sekali dengan faktor ekonominya, dengan kemudian permasalahan yang muncul di rumah tangga mereka gitu. Jadi sampai 10 tahun itu kewajibannya dari awal untuk melaksanakan pendampingan. Kalau mungkin boleh kasih gambaran bentuk realnya misalnya untuk pendampingan
pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan ini kan sudah tercatat di sistem namanya sistem yang bagaimana? Pendampingan itu sebetulnya Pendaftaran pernikahan itu? sistem manajemen pernikahan. Nah, berarti kan data kita yang sudah menikah ada di situ, Ada di situ semuanya, betul, iya. Kemudian dari situ Bapak bersama teman-teman dari KUA itu, terutama yang pasangan 5 sampai 10 tahun 10 itu, tahun, gitu. ini yang diintervensi ya Pak ya. Intervensi, betul. Nah, itu biasanya sebetulnya kita dalam hal pendampingan itu tidak secara frontal kita masuk ke keluarga mereka. Ya. Tapi kadang-kadang ada laporan bahwa keluarga ini kok terjadi percekcokan, kemudian kita kasih penasehatan. Nah, ini dalam hal ini adalah penasehatan secara menyeluruh di usia-usia nikah yang 5 sampai 10 tahun ini. Konsultasi biasanya kadang-kadang dalam rumah tangga, yaitu pasangan pertama laki-laki atau perempuan, yaitu kadang kalau muncul masalah itu biasanya ke KUA. Tolong saya seperti ini, saya bagaimana, harus bagaimana dan lain sebagainya. Bahkan kalau seandainya sudah ada tanda-tanda mau cerai, mau melakukan pendaftaran cerai, itu biasanya ke KUA untuk minta penasehatan. Itu seperti itu. Nah, kita memberikan solusi, betulnya hanya solusi, tetapi untuk pendampingan secara real, seperti karena permasalahan mungkin di ekonomi, kita KUA mungkin secara realnya belum bisa membantu, istilahnya ada bantuan untuk modal dan lain sebagainya, tapi secara konsultasi syariahnya itu kita laksanakan. Ya, secara kita karena banyak yang ahli dalam keagamaan itu bisa kita manfaatkan untuk penasehatan atau pendampingan itu. Seperti itu. Jadi ada tempat untuk konsultasi, betul. untuk curhat, ya, Pak, ya. Iya. Termasuk alternatif memberikan solusi jalan keluar. Perceraian itu tidak terjadi, ya Pak Rahmat, betul, ya. Iya, itu seperti itu. Ya, tadi tentang bimbingan keluarga sakinah, ya Pak Rahmat. Ini betul. kegiatan yang dilaksanakan ini biasanya kita kerjasama dengan Fatayat Muslimat, organisasi perempuan. ini biar kita mudah komunikasinya dan memang mereka secara rutin melaksanakan kegiatan itu sudah ada jadwalnya yang rutin, jadi kita tinggal masuk di situ, kita ngobrol-ngobrol santai tentang keluarga, dan biasanya ada muncul konsultasi atau pertanyaan atau keluhan dan lain sebagainya, kita memberikan solusi atau penasehatan di situ. Ya, kalau tadi tentang pernikahan, tentunya di KUA itu struktur KUA itu ya tanya ada penghulu, Pak. Penghulu, betul. Iya kan? Oke. Nah, sebenarnya KUA ini kan secara kelembagaan berada di bawah Kementerian Agama ya. Mungkin boleh di sharing ini Pak, biar dulu Karang Sambung tahu bahwasanya di KUA itu ya tidak hanya ada penghulu, tapi ada tim yang lain. Sama bersama dengan teman-teman di KUA Kecamatan Karang Sambung. Untuk struktur di KUA kecamatan ini memang mungkin secara umum tahunya pernikahan, betul. Ada Pak Penghulu, Berarti ya. memang ada Pak Penghulu, dan di KUA ini memang secara organisasi ini jabatan di situ ada penghulu sebagai kepala KUA seperti saya, kemudian ada penghulu dan di Karang Sambung ada baru, tapi masih calon karena masih CPNS belum bisa melaksanakan tugas. Kemudian ada penyuluh. Ada penyuluh, ya, penyuluh agama. Nah, terutama dalam ini adalah penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Mungkin kalau di Karang Sambung itu ada agama lain yang eksis, mungkin akan diberi penyuluh non Muslim, mungkin non Islam, mungkin bisa Hindu, Katolik atau Kristen yang lain, itu bisa. Tapi karena di daerah-daerah Kebumen umumnya ini masih semuanya ini Islam, mayoritas Islam, maka penyuluh yang non Islam itu masih di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Untuk di KUA penyuluhnya masih ya semuanya penyuluh agama Islam, dan penyuluh itu nantinya ini
bertugas sebagai bimbingan tentang keislaman, kemasyarakatan. Ada kemasjidan, ada wakaf, zakat, hisab, rupiah dan lain sebagainya. Itu semuanya tugas dari penghulu, dan tugas itu bukan berarti untuk personal yang lain itu tidak bisa melaksanakan itu. Itu adalah hanya sebagai struktur organisasinya, tapi untuk pekerjaannya itu kita lakukan bersama-sama, saling bekerja sama. Iya, jadi saling bekerja sama, mana yang sempat, karena ini memang tugas dari kantor urusan agama ini secara kompleks di masyarakat. Jadi tidak itu tugasnya penghulu, itu tugasnya penyuluh, tidak. Tapi memang yang khusus yang tidak bisa dilaksanakan oleh yang lain ini hanya sebagai petugas pencatat nikah. Sebagai penghulu itu tidak bisa dilaksanakan oleh penyuluh, atau tidak bisa dilaksanakan sebagai oleh operator. Itu seperti itu. Tapi kalau penyuluhan itu bisa dari penghulu boleh, dari operator pun kalau memang mampu, fungsional boleh. Iya. Tapi kalau penghulu ini ada punya tugas khusus yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain. Digantikan ya. Digantikan, oke. Baik Pak Rahmat, penyuluh agama Islam, termasuk mungkin di sini berarti teman-teman Pak Rahmat ini bertim ada berapa ini Pak Rahmat? Ini penyuluh untuk PAIF-nya, penyuluh agama Islam fungsionalnya itu Pak Muhammad Matori tadi yang sempat ke sini. Terus kemudian untuk penyuluh P3K-nya itu ada beliau Bapak Hasan tadi yang ikut ke musola ini, terus kemudian Bapak Muhtadin Khalid, kemudian Bapak Suratno Ishak. Ada P3K-nya 3, P3K-nya 3. Iya, termasuk salah satu tugas yang mungkin menjadi pekerjaan untuk kita, pekerjaan rumah kita itu adalah penyuluhan bagaimana untuk meminimalisir pernikahan dini ya Pak. Pernikahan dini, betul. Maka itu masuknya di BRUS Pak. Itu juga tugas penyuluh. Kalau gambaran di Kecamatan Karangsambung sepanjang Pak Rahmat di 3 bulan ini, angka pernikahan dini gimana Pak di Karangsambung? Lumayan ada sih, ada beberapa. Ada ya? Iya. Ada beberapa yang memang syarat untuk menikah di usia 19 tahun belum tercukupi, kemudian minta dispensasi di pengadilan agama. Ada 3 kalau tidak salah saya, selama 3 bulan sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 ya. Kalau undang-undang perkawinan itu syarat pernikahan usia laki-laki dan perempuan sama 19 tahun. 19 tahun ya. Nah, kalau di bawah itu berarti wajib meminta dispensasi umur dari pengadilan agama. Wajib meminta dispensasi umur dari pengadilan agama. Betul. Setelah keluar dispensasi, kemudian kita laksanakan baru pencatatan. Proses untuk sampai ke pengadilan agama ini menjadi tugas dari kau apa itunya? Bukan, sebenarnya begini. Untuk calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun itu mendaftarkan biasa seperti biasa untuk berkas-berkasnya, syarat-syaratnya biasa seperti saat yang lain. Pernikahan. Kemudian kita periksa, ketika usianya belum sampai 19 tahun, maka kita buatkan penolakan. Ada surat penolakan. Nah, surat penolakan itu digunakan untuk nanti mendaftar di pengadilan agama. Yang bersangkutan. Iya, dua-duanya. Iya, seperti itu. Oke, jadi setelah keluar rekomendasi. Iya, oke. Surat penolakan kita tolak karena memang persyaratan secara undang-undangnya belum terpenuhi, maka kita buat penolakan. Dan penolakan itu digunakan untuk mengajukan dispensasi umur di pengadilan agama. Setelah keluar rekomendasi baru untuk menjadi resmi untuk dilakukan pencatatan pernikahan gitu ya Pak ya. Perlu diketahui untuk masyarakat Karangsambung ini biasanya saya harapkan untuk para kaum kami tidak kita tidak sedang istilahnya tidak sedang memberikan cara untuk bukan justru begini saya mengharapkan begini untuk para kaum yang mendampingi catin untuk mendaftar di KUA ini wajib mengetahui undang-undang itu karena ketika ada warga yang datang ke tempat Pak Kaum
mau melaksanakan pernikahan maka diteliti dulu. Maka zaman sebelum itu yang mendampingi biasanya pembantu dulu namanya P3N, Apa ya, pembantu pegawai pencatat nikah. Pembantu pegawai pencatat nikah Iya, ya, saya ingat tapi itu. sekarang dulu memang dari Kementerian Agama ada SK-nya itu, tapi Ah, sekarang sudah tidak ada. Dan itu murni kebijakan dari desa masing-masing. Desa. Monggo mau ada Pak Kaum boleh, Langsung statin langsung juga boleh. mendaftar di KUA boleh. Tapi karena KUA juga sangat membutuhkan Pak Kaum untuk mendampingi itu, salah satunya itu. Ketika ada warga yang mendaftarkan anaknya, putrinya untuk menikah, ternyata diteliti itu disampaikan secara jelas. Karena banyak terjadi begini Pak, ke KUA itu begini sudah. Pak tolong ini gimana ini nomornya kurang tapi saya sudah nyebar undangan, saya sudah pesen taruh, saya sudah dan lain sebagainya. Pas harus duwe gawe tapi usia belum nyampe memerintahkan. karena tidak ada penjelasan di bawah gitu sosialisasi. Maka kami harapkan selain kami saat melaksanakan pernikahan betulan di desa ini kami sosialisasikan tentang itu. Tapi untuk kami mengharapkan juga Pak Kaum juga menyampaikan kepada warga supaya warga itu tidak terlanjur pesen taruh, pesen rias dan lain sebagainya dan undangan apalagi sudah undangan dan lain sebagainya atau menentukan hari tentang pernikahan anaknya yang memang masih kurang, kadang-kadang masih kurang 3 bulan, 2 bulan, itu seperti itu. Jadi menjadi tugas dari kita juga ya Pak, Iya, untuk mengedukasi masyarakat. betul. Undang-undang perkawinan itu yang mensyaratkan bahwa pernikahan itu karena usia baik laki-laki Minimal, iya, dan perempuan sama ya Pak, sama 19 tahun ternyata. Oke. Lalu di bawah itu ya memang sebaiknya sudah memenuhi syarat ya Pak Memenuhi ya. syarat, sebaiknya sudah memenuhi syarat. Sebaiknya Selain memenuhi syarat. syarat umur mungkin apalagi Pak? Sebetulnya kalau secara undang-undang Hanya umur ya. umur saja, tapi untuk yang lain seperti janda atau duda itu memang harus juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Contohnya harus sudah lepas dari iddah dan lain sebagainya. Itu kan kondisinya masa iddah tidak dalam keadaan hamil dan lain sebagainya kan seperti itu. Jadi untuk syarat-syarat yang lain, untuk yang utamanya paling utama itu adalah umur itu. Kadang-kadang masyarakat itu kurang memahami bahwa dulu itu memang perempuan itu 16 tahun, Mbak. Boleh. Tahun 2016 kalau tidak salah. Ya. Kalau tidak 14, 16. Saya kurang hafal ini. Tapi dulu itu saya waktu masuk pertama di KUA itu perempuan itu masih 16 tahun. tahun ya. Oke. Kemudian dirubah menjadi 19 tahun itu kan banyak yang belum paham. Jadi anaknya 17 tahun atau 18 tahun didaftar ke Pak. Bahkan belum didaftar ke sudah ngancer-nganceri rias. Ya. Tentang itu. Ya, sosialisasi dan edukasi masyarakat ini juga penting untuk tadi pasangan yang sudah menikah ya Pak ya. Oke. Kita tahu mungkin Pak Rahmat tentang kasus perceraian di Kabupaten Kebumen khususnya termasuk tinggi. Bahkan mungkin ada yang bilang Yang tertinggi di Jawa Tengah. tertinggi di Jawa Kemarin. Tengah. Iya. Walaupun tertinggi di Jawa Oke. Tengah, ini artinya menjadi PR kita juga, Pak Rahmat dan tim, bagaimana bimbingan keluarga Sakinah ini betul. bisa efektif ya. Efektif, ya. Maka kami juga nanti secara Linsek Intersektoral kami dengan kecamatan dengan yang lain untuk bisa kerjasama kaitannya dengan kasus atau persentase perceraian yang ada di Kebumen supaya kita bisa menekan angka perceraian. Padahal secara tupoksi tidak mengurusi ya Pak, mengurusi Sebetulnya perceraian tidak, Perceraian, ya. iya, perceraian langsung ke pengadilan agama. Pengadilan agama, Namun ya. pendampingan supaya tidak cerai itu memang tugas dari KUA, tokoh yang lain ya. Oke, jadi Sedulur Sambung sudah ada gambaran ya terkait dengan tugas dari kantor urusan agama itu tidak sekedar hanya sebagai tempat pencalonan Ya, pernikahan, betul. tapi ternyata ada before sebelum pernikahan ya, tadi Iya, ya, betul. bimbingan Seperti- remaja usia sekolah, Iya. ada bimbingan remaja usia nikah, pun sesudah melaksanakan pencalonan pernikahan
KUA masih bertugas untuk mendampingi pasangan nikah ini ya. Iya. Jadi mungkin diperkirakan kalau sudah usia pernikahan 10 tahun udah mampu lah untuk menerima apa namanya berbagai cobaan yang muncul di keluarga mungkin itu. Karena yang 10 tahun pernikahan ada step-step ya, 10 tahun pernikahan pertama, 10 tahun Pernikahan juga mungkin 10 tahun kedua gitu Pak. ya mungkin seperti itu, tapi secara umum gambaran 10 tahun itu memang sudah mampu lah untuk menahan segala macam goncangan Iya. dan ombak yang iya. Pondasi sudah kuat ya sudah kuat kayaknya ya. diberikan, tapi ya banyak yang sudah 15 tahun cerai, 20 tahun cerai, bahkan sampai 30 tahun cerai sudah masih ada, tapi itu sudah terkhusus lah untuk secara umumnya memang seperti itu. Tapi memang menjadi tugas dari KUA ini mendampingi hingga 10 sampai 10 tahun pernikahan. Iya. Baik, sedulur Kang Sambung, mengasihkan sekali ngobrol dengan Pak Rahmat terkait dengan tugas di kantor urusan agama. Kalau di KUA itu biasanya ada bulan-bulan yang padat sekali ya Pak, ada pernikahan dengan terutama dengan kearifan lokal budaya di Jawa itu kan kalau menikahkan itu sebaiknya bulan apa gitu ya Pak? Iya, karena kita masih ada Jawa, maka kearifan lokal juga masih sangat kental sekali untuk masyarakat kita. Bahkan hitungan jam masih juga ada, harus jam sekian sudah mulai ada, masih ada juga. Saya juga waktu di Ponorogo ada yang minta jam 7 harus sudah mulai, itu seperti itu karena kearifan lokal Jawa. Namun untuk umumnya di Jawa ini bulan-bulan ramai nikah ini di bulan Syawal, di bulan Lebaran Haji, Lebaran Haji atau besar, ya. Terus kemudian yang agak pantangan ini biasanya di bulan Suro, Muharram, bulan Ramadan ini biasanya. Terus kemudian ada beberapa masyarakat yang mungkin di bulan Dzulqa'dah atau apa itu memang ada pantangan seperti di Ponorogo itu malah justru sebelum Muharram itu malahan yang benar-benar tidak berani untuk menikahkan itu ada di daerah pesisir itu seperti itu. Namun untuk di daerah Karangsambung saya karena baru 3 bulan baru menjajaki lah ini ya bulan-bulan ramai bulan apa saja sebetulnya. Tapi untuk informasi yang sudah berlaku itu biasanya di bulan Idul Fitri atau Syawal dan bulan besar itu seperti itu. Itu yang paling ramai biasanya Syawal besar ya. Maka antri jadwalnya dan saya mengharapkan kepada masyarakat nanti yang menonton podcast ini di YouTube untuk agak sedikit bersabar, insyaallah saya selaku petugas di kantor Karangsambung berkomitmen untuk menepati waktu yang kita sepakati bersama. Namun demikian karena biasanya begini Bapak. Pak Iksan, ketika kita dalam satu hari ada beberapa pelayanan, ini yang pertama biasanya jam 8 umpamanya kita ambil aja jam 8. Ketika saya sampai pada lokasi jam 8 kurang seperempat atau 10 menit atau setengah jam sebelumnya, ini kami kadang-kadang nunggu sampai jam 8, bahkan pernah ada sampai jam 8.30. Karena apa? Riasnya belum selesai. Dan saya harapkan besok kalau di bulan-bulan ramai nikah ini jangan, karena yang terpenting itu adalah di sakralnya itu di pernikahannya, bukan di riasnya. Maka mohon kepada masyarakat yang menonton ini untuk bisa memaklumi kami lah. Jadi kami sebetulnya kalau hanya 1 kami tunggu Pak, 1, 2 kami tunggu. Tapi kalau sampai 5 pernikahan hari itu, kalau yang pertama telat, yang kedua telat semua Pak. Kadang-kadang ada yang maklum, ya ada yang tidak. Kok sudah setengah jam belum sampai gitu. Apalagi lokasi geografis kita ya Pak. Iya, seperti itu. Jadi saya mengharapkan untuk mobilitas cepat gitu. Iya, itu seperti itu. Maka mengharapkan sekali untuk yang nonton podcast ini untuk menepati sesuai dengan, insya Allah nanti kami sesuaikan dengan kesepakatan kita di KUA. Minta jam 8, insya Allah kami sebelum jam 8 insya Allah kami sudah hadir di lokasi seperti itu. Dan untuk yang berikutnya ini tergantung yang pertama, waktu saya bilang tadi. Kalau yang pertama sudah telat, yang kedua ya ikut telat-telat dan terus seperti itu. Apalagi jauh jaraknya kan harus ditempuh itu seperti itu.
Ya butuh waktu Butuh memang waktu, untuk, iya. berpindah dari satu titik lokasi ke lokasi Terus yang berikutnya. lain, betul. Kalau pernikahan itu buat teman-teman sedulur karang sambung yang belum nikah itu biasanya akan bertanya, Pak, sebenarnya biaya nikah itu berapa sih Pak kalau di Oke, KUA itu? oke. Ini begini, biaya nikah ini kalau pernikahannya itu di kantor atau di KUA ini 0 rupiah. 0 rupiah ya. 0 rupiah. Dan kemudian kalau nikah di luar kantor atau bedol, istilah di masyarakat itu bedolan, atau mengundang penghulu ke rumah, ini 600.000 bayar sendiri langsung, yang bersangkutan di BRI boleh, di kantor pos juga bisa. Setor Dilayani negara, kas ya, Pak. negara, betul. Tapi kalau kita nikah di KUA itu ada tempatnya ya. Maksudnya di tempat untuk melangsungkan pernikahan. Ada. Sudah kami sediakan. Itu gratis pada lewat. Gratis. Oke. Tidak dipungut biaya spesial pun, gratis. Ya, artinya sedulur karang sambung biaya nikah itu pada dasarnya gratis kalau akad nikah itu dilangsungkan di lokasi rumah atau mengundang penghulu hadir ke rumah. ya. Iya. Itu ada biaya yang dikenakan sebesar 600.000 rupiah langsung itu, setor ke kas negara. itu disetorkan ke kas negara melalui bank yang ditunjuk ya Pak. Oke, siap. Iya. Terima kasih Pak Rahmat atas kehadirannya di ruang podcast Sampo Karang Sambung Podcast. Terima kasih untuk pencerahannya, untuk informasi dan edukasi sosialisasi terkait dengan usia pernikahan, bimbingan pernikahan, ya, Pak. Dan tugas yang lain mungkin Pak terkait dengan manasik haji atau apa ini? Ini perlu kami sampaikan bahwa sekarang untuk haji ini sudah ada kementeriannya sendiri. Oh iya, sudah ada kementerian namun haji. demikian kalau menginginkan, mengharapkan untuk informasi tentang haji, kami masih melayani tentang informasi itu. Tapi untuk hal-hal seperti dulu manasik dan lain sebagainya, kita melaksanakan manasik secara reguler dari Kementerian Agama dulu, kami juga tidak bisa melaksanakan itu sebelum ada mandat dari Kementerian Agama Kabupaten. Karena sudah punya Kementerian Haji sendiri. Ya, Mas, Maka sudah terpisah dengan Kementerian Agama. Biasanya sudah dipisahkan. Tapi untuk informasi boleh datang ke bisa, ya. Boleh kita informasikan tentang kapan pelunasan, kapan membuat paspor, kapan biovisa dan lain sebagainya. Atau mau menanyakan jadwal keberangkatan. Ya, oke, masih bisa. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rahmat. Salam juga untuk teman-teman di KUA Karang Sambung. Semoga sehat selalu dan semangat untuk tetap melayani masyarakat. Betul. Baik, sedulur Karang Sambung, kita akhiri perjumpaan kita di edisi Sampo Karang Sambung Podcast hari ini, edisi kali ini. Ya, kita akan ketemu kembali next time dengan narasumber yang lain. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampo.